Anies digampar masanya sendiri saat nyanyi Ojo Dibandingke. Masa yang hadir saat itu justru berteriak, "Di hati ini hanya ada Pak Jokowi." Tak hanya raut mukanya yang memerah, tapi para petinggi Nasdem yang turut hadir pun termasuk Ahmad Ali menjadi panik seperti yang bisa dilihat dalam unggahan video pada sebuah akun TikTok tersebut. Ya gak papalah, setidaknya memang mereka harus tahu bahwa di hati mereka hanya ada Pak Jokowi, bukan sosok ambisius Yaman seperti dia. Dan misi itu nggak penting, kata Pak Anies, yang penting hasil kerja. Bagaimana? Hasil kerja? Ya, dia bilang itu pidato. Nah, hasil kerjanya Anies apa? SBY itu the golden boy of America. Anies ini bisa jadi the second golden boy. Iya. Misalnya gini, Jokowi itu kan orang yang senang dengan seseorang yang giat bekerja, yang punya visi gitu ya, pekerja keras, makanya yang tegas kayak Ahok itu senang dia. Dengan siapa lagi, Pak Basuki itu senang banget. Kalau Pak Basuki itu kalau kerja tuh gila kerja kan orang itu. Artinya bahwa tipikal orang seperti Pak Jokowi ini senang dengan orang-orang yang begitu gitu. Sementara Anies itu sebaliknya. Contohnya di Jakarta kemarin, bagaimana dia bisa membuat suatu hal yang sangat mudah, sodetan Kali Ciliwung itu nggak berhasil dilakukan gitu loh. Bagaimana dia normalisasi yang mestinya tinggal tanda tangan itu nggak dilakukan. Akhirnya kan kali yang belum dikeruk itu banjir, sementara yang sudah dikeruk nggak kena luapan. Itu membuktikan bahwa Anies memang antitesis dari orang-orang yang giat bekerja, bukan hanya Jokowi ya. Dan jelas yang dibangga-banggakan apa? Oh, stadion Jakarta International Stadium disunter. Kenyataannya ini stadion yang berpotensi menimbulkan malapetaka. Menuju ke sana susahnya minta ampun, aksesnya susahnya minta ampun, tidak direncanakan dengan matang, dan keluar dari stadion pun berjubel dan berpotensi secara keamanan bagi penonton. Adanya Nasdem berubah pikiran ya di detik-detik terakhir, misalnya seperti omongan Paloh sebelumnya, saya ya tergantung arahan, kalau arahannya berarti mendukung, ya ini bahasa-bahasa politiknya Paloh sebenarnya. Dulu juga dia membangun patung atau patung instalasi, katanya begitu, dari bambu, namanya Getah-Getih. Konon dibangun dengan biaya 500 juta lebih atau setengah miliar lebih lah. Hasilnya hanya sekian bulan hilang. Patung yang tidak akrab dengan lingkungan. Dari situ kita bisa menilai. Saya tidak akan melihat dia agamanya apa, saya tidak melihat dia warna kulitnya, bentuk matanya, etniknya, rambutnya putih atau hitam, trek semuanya itu tidak ada urusannya. Tapi aku lihat pertama track recordnya apa nih. Kalau cuma modal cocok doang, belgedes. Lalu lintas semakin semrawut, banjir tidak kunjung diatasi, padahal sudah dibangun banjir Kanal Timur, sodetan dari Ciliwung ke banjir Kanal Timur pun tidak 1% pun dilakukan. Alasannya macam-macam, mencoba berkelit dan berkilah. Itulah Anies Baswedan. Anies ini kan tipikal orang yang misalnya gini, Jokowi itu kan orang yang senang dengan seseorang yang giat bekerja, yang punya visi gitu ya, pekerja keras, makanya yang tegas kayak Ahok itu senang dia. Jadi jangan mencoba membohongi masyarakat bahwa seolah-olah tidak ada pelaksanaan politik identitas. Nah, di dalam gambar ini jelas terlihat masjid-masjid ada baliho-baliho, ada banyak pelaksanaan politik identitas berbasis agama. Dan Anies membiarkan. Mungkin dia berkilah lagi, oh itu bukan saya, tapi pendukungmu. Iya, terlihat, semua akan terlihat. Kalau kita memilihnya dengan akal sehat. Tapi kalau memilihnya dengan akal yang tidak sehat, Fakta ini semakin mempersulit langkah Anies untuk terus maju sebagai capres pada kontestasi politik di 2024 mendatang. Selain pernyataan Nasdem yang sampai saat ini Anies tak memiliki koalisi resmi, hingga seakan melekatnya gelar Bapak Politik Identitas setelah deklarasi bersama Partai Bah Amin. Bahkan sebagian pengamat bernarasi bahwa
Selain akan membangkit radikalisme, Anies juga terbukti piaraan Amerika Serikat. Mereka akan memanfaatkan Anies untuk kembali keruk sumber daya alam kita yang selama Bapak Jokowi sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Kita harus tetap gunakan akal sehat dalam memilih pimpinan di negeri ini. Jangan sampai sosok seperti Anies memperporak-porandakan Ibu Pertiwi. Bagaimana menurut Anda? Denny J.A. ungkap dilema Nasdem dukung Anies, lanjut atau berhenti. Partai Nasdem secara resmi sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Deklarasi yang dilakukan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Oktober 2022 itu memecah kebisuan partai-partai jelang 2024. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A. mengatakan Partai Nasdem beberapa waktu terakhir memang berani mengambil langkah-langkah yang out of the box, tapi langkah itu memiliki risiko. Ia menuturkan masalah yang dihadapi Partai Nasdem usai deklarasi sudah mulai terlihat. Salah satunya muncul desakan partai-partai koalisi baru mereka, Partai Demokrat dan PKS, yang ingin agar Nasdem secepatnya mengibarkan isu-isu perubahan. Hal ini dirasa tidak mudah, pasalnya satu kaki Nasdem ada di pemerintahan karena kader-kader mereka menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebaliknya, partai-partai yang ada dalam koalisi lama dan sebelumnya dinaungi Nasdem tentu tidak tinggal diam. Denny melihat mereka akan mendesak Nasdem untuk membatalkan dukungannya kepada Anies atau hengkang dari pemerintahan. Mungkin sebulan depan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan sebelum mendaftarkan capres, dua tarikan ini yang akan keras sekali, kata Denny. Pasalnya ia menerangkan di balik pertarungan ini ada dua segmen pemilih yang berbeda. Satu sisi ada pemilih yang puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ingin meneruskan. Tapi ada sisi lain pada antitesis yang ingin membawa perubahan. Bahkan masing-masing segmen pemilih itu sudah memilih sosok yang belakangan mulai kuat didorong untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Ganjar misalnya sudah didukung PSI sebagai capres mereka berdampingan dengan Yeni Wahid. Kemudian tentu ada Anies Baswedan yang sudah diusung sebagai capres resmi oleh Partai Nasdem akhir tahun lalu. Menurut Denny, Nasdem sendiri tidak akan diam saja secara sukarela menarik menteri-menteri mereka dari pemerintahan Jokowi. Dia akan bermain taktik menyerahkan ke Jokowi di reshuffle atau tidak. Tapi Anies tidak akan dibatalkan Nasdem sejauh mendapatkan mitra koalisi. Kita akan lihat pertarungan dua besar yang melanjutkan atau membawa isu perubahan ini, ujar Denny.